Kalau memang ternyata pemangkasan suku bunga ini masih sangat volatil sekali, apakah capital outflow dari emerging market seperti Indonesia mungkin masih akan berlangsung hingga akhir tahun? Jadi balik lagi ke masing-masing negara. Untuk Indonesia kita sebenarnya masih cukup optimis dikarenakan fundamental driver domestic consumption. Jadi kalau kita lihat itu negara seperti Indonesia salah satu negara yang cukup unik karena 55% dari PDB kita tuh datangnya dari domestic household consumption. Kita bukan negara yang sangat dependent oleh trade ekspor, kita sangat dependent oleh domestic household consumption. Dan ada satu statistik yang menurut saya cukup menarik. PDB, GDP per kapita kita itu akan tumbuh di atas 5.000 US dollar di tahun ini, tahun 2024. GDP per kapita 5.000 US dollar itu angka yang sangat penting dikarenakan ini sama dengan China di tahun 2011. Kalau kita tarik data ya, kita lihat consumption trend di China 2011 sampai 2020. Itu satu garis lurus. Dikarenakan rising middle class story-nya beneran jalan. Jadi saya rasa 10 tahun ke depan ini adalah dekade yang sangat menarik untuk Indonesia karena GDP per kapita kita ini tuh akan naik dan akan cross the $5,000 mark. Baik, kita tahu bobot Indonesia di indeks MSCI ini juga hanya 2%. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan investor juga untuk mungkin menaruh dananya di negara lainnya selain Indonesia? Ya, jadi kalau kita bicara dengan investor asing yang strateginya adalah benchmarking index. Benchmarking index itu kalau orangnya neutral weight, berarti mereka harus ngikutin indeks apa adanya. Jadi kalau Indonesia hanya 2%, berarti kalau mereka running let's say 1 miliar US dollar fund, hanya 2% dari 1 miliar itu yang akan ditaruh di Indonesia. Tinggal mereka pilih sahamnya apa, BCA, Mandiri, BRI, dan lain sebagainya. Nah, ketika portfolio manager tersebut itu suka dengan negara tersebut, overweight, kita bahasnya overweight, mereka bisa naikin 2 kali lipat of weightingnya. Jadi kalau weightingnya 2%, dia bisa naikin menjadi 4%, berarti double overweight. Jarang ada portfolio manager yang sampai triple overweight, tapi kebanyakan tuh mereka bisa sampai double overweight. Nah, bagaimana caranya Indonesia bisa lebih besar? Dari 2% mungkin bisa jadi 5%. Karena China itu at one point hampir 40% dari MSCI Emerging Market, dan India itu sudah lebih dari 10%. Sudah hampir 15% itu kalau nggak salah. Jadi balik lagi capital market penetration kita juga harus tetap tumbuh. Kita harus melihat banyaknya company-company yang go public karena itu bisa membuat capital market size kita lebih besar. Tadi juga sempat disebut bahwa kita punya capital market size jauh lebih kecil dibanding India. Itu betul. Makanya dengan adanya company yang go public, jadi 3-4 tahun terakhir ada company seperti Goto, ada company seperti Aman, seperti Barito, irrespective of share price ya. Tapi dengan banyaknya emiten yang go public, saya rasa akan bisa membuat kita punya market capitalization lebih besar. Atau salah satu caranya adalah untuk company yang sudah ada menjadi makin besar. Kayak BCA itu sudah 90 miliar US dollar market cap. Company terbesar di Asia Tenggara. Dan market cap Indonesia stock market sudah melebihi Thailand stock market. Jadi we are in the right direction. Cuman masalahnya di Asia Utara itu tumbuhnya lebih cepat. Taiwan itu wah luar biasa tumbuhnya dikarenakan AI dan semiconductor. Baik, kita akan beralih ke Pak Steven. Pak Steven, apakah Anda setuju yang disampaikan Pak Henry kalau memang harus lebih banyak lagi perusahaan yang IPO atau perusahaan yang sudah terdaftar ini lebih memperbesar lagi market caps-nya? Ya, saya setuju. Ya, memang likuiditas ini salah satu faktor kunci ya. Kenapa Indonesia mungkin dalam 5-10 tahun terakhir secara growth di capital market dan liquidity kurang begitu diminati oleh foreign investor. Namun perlu dilihat juga dari sisi makro ya. Kalau tadi perbandingan dengan India menurut saya sangat menarik. Karena kalau saya bicara secara fiskal, India dan Indonesia ini menerapkan dua model fiskal yang sangat berbeda. Ya, jadi kalau kita bicara Indonesia memang menerapkan kebijakan fiskal yang prudent, kalau India saya lihat memang sangat pro growth, dan ini tentunya juga memberikan konsekuensi imbal hasil yang berbeda. Ya, kalau kita lihat sebagai contoh, kita punya defisit fiskal itu secara undang-undang kita di cap 3%, dan ini dimengerti untuk tujuan yang baik. Ya, kalau di India itu tidak di cap, dan sebagai hasilnya India itu mencoba
melakukan spending fiscal expansion ya kita bilang yang sangat agresif dalam beberapa tahun terakhir. Namun konsolidasi fiskalnya ini juga diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai hasil dari ekspansi fiskal tadi. Ya. Jadi memang kalau kita lihat pada saat pertumbuhan ekonomi itu tinggi, otomatis minat investor ke financial asset dan capital market di negara tersebut juga menjadi tinggi. Akibatnya adalah likuiditasnya juga cenderung akan mengalami peningkatan. Ya. Kita lihat bahwa secara kapitalisasi pasar kan juga jomplang. Ya, kita bicara Indonesia dan India. India itu sekarang secara market cap untuk equity-nya itu bisa 6 sampai 7 kali dari Indonesia. Jadi tentunya makro policy-nya ini juga perlu dipertimbangkan untuk diubah secara gradual. Memang tidak bisa seketika karena model ekonomi kita juga sangat berbeda. Tapi dari kebijakan yang relatively prudent, transisi ke kebijakan yang pro growth itu menurut saya juga perlu dilakukan karena secara balance sheet juga Indonesia kita lihat lebih baik karena kebijakan hilirisasi dan sebagainya, sehingga seharusnya kita sudah punya cukup modal, meskipun hal ini harus dilakukan secara berhati-hati karena kita juga melihat ternyata dalam 2-3 minggu terakhir ini rupiah masih cukup vulnerable terhadap foreign outflow. Baik, Pak Stephen, Anda di Ashmore sendiri melihat investor apakah memang sangat mempertimbangkan bobot Indonesia di indeks MSCI dan apakah menurut Anda ada urgensi untuk menaikkan batas free float saham di bursa saham kita? Saya lihat tentunya strategi ini hanya berlaku untuk fund manager yang secara style dan filosofi pasif ya. Jadi kalau misalnya tadi Pak Henry sudah jelaskan secara sekilas, kalau misalnya kita lihat dengan strategi investor pasif, tentunya Indonesia ini akan diinvest sesuai dengan bobotnya di indeks global oleh global investor. Tapi kalau active investor, tadi Pak Henry sudah jelaskan sebagian juga bahwa kita bisa melakukan active positioning per weight, ya bisa 2-3 kali dari indeks. Tentunya hal ini nggak hanya tergantung dari hal-hal yang sifatnya teknis tadi ya, seperti misalnya kita menaikkan free float, menambah jumlah saham, tapi kembali lagi seberapa atraktif potential return yang ditawarkan ya. Sebagai contoh ya, tahun ini secara projection earning growth Indonesia saya rasa moderat ya, cukup baik. Namun memang ada beberapa negara lain yang sangat tinggi. Saya ambil contoh seperti tadi ya, US, kemudian India, even China ya, kita lihat secara growth projection memang relatif menarik. Jadi kembali lagi untuk investor tidak hanya liquidity, tapi kita juga perlu potential return yang atraktif untuk membuat investor itu masuk ya ke kita punya capital market. Jadi saya rasa kembali ke statement saya sebelumnya tadi. Baik, kita kembali lagi ke Pak Henry. Pak Henry, menurut Anda berapa banyak perusahaan yang harus IPO agar kita bisa meningkatkan porsi di MSCI? Wah, pertanyaannya agak sulit. Tapi saya akan coba menjelaskan dengan statistik yang satu ini ya. Total market cap IHSG kita itu sekarang kisaran antara 700 sampai 800 miliar US dollar. Ukuran PDB kita, GDP kita itu sekitar 1,2 triliun US dollar. Jadi kalau kita lihat rasio 700 dibagi 1.200 atau 800 dibagi 1.200, itu rasio kita tuh hanya kisaran mungkin 0,8 dari PDB kita. Nah kalau kita lihat negara-negara tetangga seperti Singapura, rasio antara size dari stock market cap dari pasar marketnya mereka dibandingkan PDB itu 1,2, 1,3 kali. Jadi ukuran market cap pasar modalnya lebih besar dari PDB negara tersebut. Kita tuh masih 0,7, 0,8. Jadi tandanya kita masih harus catch up tuh agar paling tidak pasar modal kita ukurannya sama dengan PDB kita atau bahkan melebihi. Bagaimana bisa melebihi? Itu jika company-company di Indonesia mulai investasi atau ekspansi ke luar negeri. Makanya company di Singapura, kalau kita lihat bank-bank di Singapura, Big Three-nya kan ada DBS, UOB, sama OCBC. Presentasi bisnis mereka dari Singapura tuh mungkin nggak yang paling besar. Besar tuh dari negara-negara Asia Tenggara, dari negara-negara lain. Jadi saya rasa itu salah satu statistik untuk menaikkan rasio market cap terhadap GDP, agar mungkin bobot kita juga bisa eventually naik.
Baik, lalu bagaimana dengan urgensi free float di bursa saham menurut Anda? Apakah memang sudah ada urgensi untuk ditingkatkan? Saya rasa kalau kita lihat dari capital market point of view, lebih bagus jika free float-nya lebih tinggi. Itu Di berapa? pasti, jelas. Mungkin salah satu patokan yang baik, 40%. 40% itu adalah sebenarnya angka yang ditargetkan oleh bursa jika emiten tersebut mau mendapatkan tax incentive di diskon 3% itu corporate income tax mereka gitu. Jadi kalau nggak salah dulu dari 25% turun ke 22%, kalau sekarang dari 22% turun menjadi 19%. Jadi 40% itu sebenarnya angka yang baik. Tapi kalau kita lihat perusahaan swasta, mereka IPO, itu cuma 10%, 15%, 20%. Karena ownernya juga mungkin tidak terlalu diinsentifkan untuk jual terlalu banyak dan mungkin mereka nggak butuh duit sebanyak itu. Jadi cuman IPO floatnya 15%, 20%. Kalau kita lihat beberapa perusahaan terakhir ya, mungkin 5 tahun terakhir, ada perusahaan bioskop, ada perusahaan yogurt, ada perusahaan cat. Ini tuh merek-mereknya yang kita semua familiar. Tapi free float mereka tuh cukup kecil. Makanya trading volume saham mereka tuh tidak terlalu besar. Jadinya investor yang gede-gede nih, yang di Amerika Serikat, Eropa, di Inggris, mereka tuh hanya bisa ngelihat buntut-buntutnya cuman top 10 bank, top 10 stock di Indonesia, in which kebanyakan itu adalah perbankan.